Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Haja Surya Bintarti SEMM dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Strategi Blue Ocean Personal Diri atau Blue Ocean Strategi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Saya Santi Hairunofus Anugrah selaku moderator. Saya Arif Haji Nur Syabani. Saya Fani Oktaviana. Saya Iin Yustika Duri. Pembahasan materi. Yang pertama, pengertian strategi. Yang kedua, pengertian Red Ocean dan Blue Ocean. Yang ketiga, perbedaan Red Ocean dan Blue Ocean. Yang keempat, 6 prinsip Blue Ocean. Yang kelima, alat strategi Blue Ocean. Yang keenam, kelebihan dan kekurangan Blue Ocean. Yang ketujuh, contoh Blue Ocean strategi. Dan yang kedelapan, tips pelaksanaan Blue Ocean strategi. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Arif Aji. Pengertian strategi. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan, gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Pengertian Red Ocean. Red Ocean atau disebut Samudra Merah adalah sebuah keadaan atau kondisi di mana saat menjalankan bisnis dan bersaing dengan produk yang sama atau pasar yang sama dengan pembisnisnya. Pengertian Blue Ocean. Blue Ocean atau disebut Samudra Biru sebaliknya menunjukkan semua industri yang tidak ada saat ini, ruang-ruang pasar yang tidak diketahui, tidak tercemar oleh persaingan. Di Samudra Biru, permintaan diciptakan alih-alih diperebutkan. Ada banyak peluang untuk pertumbuhan yang menguntungkan dan juga cepat. Mengapa bergeser dari Red Ocean ke Blue Ocean? Di Samudra Merah, perusahaan bersaing untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari permintaan menyusut. Dalam menghadapi tren global dan perkembangan teknologi saat ini, persaingan ini semakin ketat. Perkembangan berikut menunjukkan mengapa pergeseran dari Laut Merah ke Biru lebih penting sekarang daripada sebelumnya. Perbedaan Red Ocean dan Blue Ocean. Red Ocean. Yang pertama, memerangi kompetisi. Kedua, bersaing dalam pasar yang sudah ada. Yang ketiga, antara nilai biaya atau value cost trade-off. Yang keempat, memadukan keseluruhan sistem kegiatan perusahaan dengan pilihan strategis antara diferensiasi atau biaya rendah. Yang kelima, mengeksploitasi permintaan yang ada. Blue Ocean. Yang pertama, menjadikan kompetisi tidak relevan. Yang kedua, menciptakan pasar yang belum ada pesaing. Yang ketiga, mendobrak pertukaran nilai biaya. Yang keempat, memadukan keseluruhan sistem kegiatan perusahaan dalam mengejar diferensiasi dan biaya rendah. Yang kelima, menciptakan dan menerima permintaan baru. 6 prinsip Blue Ocean Strategi. Prinsip-prinsip perumusan. Yang pertama, merekonstruksi batasan-batasan pasar. Yang kedua, fokus pada gambar besar, bukan pada angka. Yang ketiga, menjangkau melampaui permintaan yang ada. Yang keempat, melakukan rangkaian strategis dengan tepat. Prinsip-prinsip pelaksanaan. Yang kelima, mengatasi hambatan utama dalam organisasi. Yang keenam, mengintegrasikan eksekusi ke dalam strategi. Faktor-faktor risiko. Yang pertama, risiko pencarian. Yang kedua, risiko perencanaan. Yang ketiga, risiko skala. Yang keempat, risiko bisnis. Faktor-faktor risiko. Yang pertama, risiko organisasi. Yang kedua, risiko manajemen. Sekian dari saya. Baik, materi selanjutnya dijelaskan oleh Fani Oktaviana. Baik, alat Blue Ocean strategi, yaitu ada 4, inovasi nilai, value innovation, strategi canvas,
kerangka 4 tindakan, 4 action framework, dan terakhir skema menghapus, mengurangi, meningkatkan, membuat. Inovasi nilai atau value innovation. Inovasi nilai adalah mengejar diferensiasi dan biaya rendah secara simultan, menciptakan lompatan nilai bagi pembeli dan perusahaan. Konsep inovasi nilai dikembangkan oleh Wei Chan Kim dan Rini Borg dan merupakan landasan strategi penciptaan pasar. Ini gambar contoh inovasi nilai. Yang biru ini nilai pembeli terangkat dengan menciptakan elemen yang tidak pernah ditawarkan industri ini. Yang abu-abu, penghematan biaya dilakukan dengan menghilangkan dan mengurangi faktor-faktor yang bersaing di industri. Strategi kanvas. Kanvas strategi adalah kerangka aksi sekaligus diagnosis untuk membangun strategi Blue Ocean yang baik. Merangkum situasi terkini dalam ruang pasar yang sudah dikenal. Hal ini memungkinkan untuk memahami di mana kompetisi saat ini sedang berlangsung, memahami faktor-faktor apa yang sedang dijadikan ajang kompetisi dalam produk, jasa, dan pengiriman, serta memahami apa yang didapat konsumen dari penawaran kompetitif yang ada di pasar. Ini contoh strategi kanvas. Sumbu horizontal pada kanvas strategi menangkap berbagai faktor di mana industri bersaing dan berinvestasi, sedangkan sumbu vertikal menangkap tingkat penawaran yang diterima pembeli di semua faktor pesaing utama ini. Kurva nilai atau profil strategis adalah penggambaran grafis dari kinerja relatif perusahaan di seluruh faktor persaingan industri. Kanvas strategi memungkinkan organisasi untuk melihat dalam satu gambar sederhana semua faktor yang bersaing dan diinvestasikan oleh industri. Apa yang diterima pembeli dan apa profil strategis dari para pemain utama. Memperlihatkan betapa miripnya strategi pemain dengan pembeli. Dan mengungkapkan bagaimana menerima mendorong industri menuju samudra biru. Yang penting, ini menciptakan dasar perubahan yang dimiliki bersama. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Iin Yesika Duri. Kerangka 4 tindakan atau 4 action framework. Kerangka 4 tindakan yang dikembangkan oleh Wei Chan Kim dan Rini Borg digunakan untuk merekonstruksi elemen nilai pembeli dalam menyusun kurva nilai baru atau profil strategis. Untuk memutuskan trade-off antara diferensiasi dan biaya rendah dalam menciptakan kurva nilai baru, kerangka kerja mengajukan 4 pertanyaan kunci yang ditunjukkan dalam diagram untuk merancang logika strategis industri. Yang pertama, menaikkan. Memiliki pertanyaan kunci, faktor apa yang harus dinaikkan jauh di atas standar industri. Yang kedua, menghapuskan. Memiliki pertanyaan kunci, faktor-faktor apa yang telah lama menjadi persaingan industri yang harus dihilangkan. Yang ketiga, mengurangi. Memiliki pertanyaan kunci, faktor apa yang harus dikurangi jauh di bawah standar industri. Yang keempat, membuat. Memiliki pertanyaan kunci, faktor-faktor apa yang harus diciptakan yang tidak pernah ditawarkan oleh industri.
Skema menghapuskan, mengurangi, meningkatkan, menciptakan. Menurut Kim, alat ini adalah alat analisis pelengkapan bagi kerangka kerja 4 Skema ini memberikan 4 manfaat utama kepada perusahaan. Yang pertama, mendorong perusahaan untuk mengejar diferensiasi dan biaya rendah secara bersamaan untuk mendobrak pertukaran nilai biaya. Yang kedua, penyerangan perusahaan lain yang hanya berfokus pada upaya biaya mereka, serta menyerang perusahaan lain yang sering memodifikasi produk dan jasa secara berlebihan. Yang ketiga, skema ini dengan mudah dipahami oleh manajer di level apapun, sehingga menciptakan tingkat keterlibatan yang tinggi dalam penerapannya. Yang keempat, karena penuntasan upaya-upaya dalam skema ini merupakan tugas menantang, skema ini mendorong perusahaan untuk bersemangat dalam menganalisis setiap faktor industri yang menjadi ajang kompetisi, sehingga ia menemukan berbagai asumsi implisit yang mereka buat secara tak sadar dalam berkompetisi. Kelebihan dan kekurangan Blue Ocean Strategi. Kelebihan Blue Ocean Strategi ada 4. Yang pertama, keluar dari permainan yang sudah ramai dan menciptakan mainan atau pasar baru. Yang kedua, peluang mendapat profit besar di pasar yang baru. Yang ketiga, brand baru yang tercipta pertama kali dan sukses akan melekat di hati pelanggan. Yang keempat, Blue Ocean Strategi bekerja sama dengan organisasi untuk menemukan pasar yang tidak tersaingi dan menghindari pasar yang kompetitif dan jenuh. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kekurangan Blue Ocean Strategi ada 4. Yang pertama, membutuhkan investasi dan biaya yang cukup besar. Yang kedua, membutuhkan edukasi kepada pelanggan agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai produk yang dijual. Yang ketiga, menjelajah ke pasar pada fase awal disertai dengan beban resiko. Ada kemungkinan besar bahwa pelanggan mungkin tidak memahami produk dan layanan karena tidak adanya teknologi yang dikembangkan sepenuhnya. Yang keempat, memilih samudra yang berbeda, yaitu Blue Ocean membutuhkan banyak kesabaran, ketekunan, kepercayaan, persiapan, dan keyakinan. Juga sangat penting untuk melihat indikator awal untuk menginformasikan fakta bahwa memancing tidak dilakukan di laut mati. Contoh Blue Ocean Strategi. Cirque du Soleil. Cirque du Soleil menggemparkan dunia. Ini menciptakan samudra biru, ruang pasar baru. Langkah strategi samudra birunya menantang konvensi industri sirkus. Produksi Cirque telah dilihat oleh lebih dari 150 juta penonton di lebih dari 300 kota di seluruh dunia. Dalam waktu kurang dari 20 tahun sejak didirikan Cirque du Soleil, mencapai tingkat pendapatan yang membawa Ringling Bros dan Barnum dan Bailey yang pernah menjadi juara global industri sirkus lebih dari 100 tahun untuk mencapainya. Apa yang membuat pertumbuhan pesat ini semakin luar biasa adalah bahwa hal itu tidak dicapai dalam industri yang sedang merosot, di mana analis strategis tradisional menunjukkan potensi pertumbuhan yang terbatas, kekuatan pemasok di pihak pemain bintang kuat. Begitu juga dengan kekuatan pembeli. Bentuk-bentuk hiburan alternatif mulai dari berbagai jenis hiburan langsung perkotaan, acara olahraga, hingga hiburan rumah semakin lama membayangi. Anak-anak lebih suka bermain video game daripada mengunjungi sirkus keliling. Akibatnya, industri ini menderita karena penurunan jumlah penonton secara terus-menerus. Dan pada gilirannya, pendapatan dan keuntungan menurun. Ada juga sentimen yang meningkat terhadap penggunaan hewan dan sirkus oleh kelompok pembela hak hewan Ringling Bros dan Barnum dan Bailey menetapkan standar
menetapkan standar dan bersaing di sirkus yang lebih kecil pada dasarnya diikuti dengan versi yang diperkecil. Dari perspektif strategis berbasis persaingan, industri sirkus tampak tidak menarik. Aspek lain yang menarik dari kesuksesan Cirque du Soleil adalah bahwa mereka tidak menang dengan mengambil pelanggan dari industri sirkus yang sudah menyusut, yang secara historis melayani anak-anak. Sebaliknya, ia menciptakan ruang pasar yang tidak terbantahkan, yang membuat persaingan menjadi tidak relevan. Itu menarik bagi sekelompok pelanggan baru, klien dewasa dan korporat bersiap untuk membayar harga yang beberapa kali lebih besar dari sirkus tradisional untuk pengalaman hiburan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Secara signifikan, salah satu produksi Cirque pertama berjudul We Refine the Circus. Cirque du Soleil berhasil karena menyadari bahwa untuk menang di masa depan, perusahaan harus berhenti bersaing di Samudra Merah. Sebaliknya, mereka harus menciptakan samudra biru dari ruang pasar yang tidak terbantahkan dan membuat persaingan menjadi tidak relevan. Slide selanjutnya. Tips pelaksanaan Blue Ocean strategi ada 3. Yang pertama, fokus pada pasar baru. Yang kedua, inovatif. Yang ketiga, slogan unik. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.